Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dion Prayoga dengan NIM 11221058. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu Distributed Sync System (DSS), yaitu simulasi arsitektur sistem terdistribusi real world yang menggunakan Python, Docker, dan Redis. Ini bakal mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi dan manajemen state terdistribusi termasuk graph konsensus untuk distributed locking, consistent hashing untuk message queuing, dan protokol Messi untuk cache coherence. Jadi, sistem ini bakal mensimulasikan arsitektur distributed system modern yang fokusnya adalah sinkronisasi data yang konsisten, fault tolerance, dan skalabilitas. Apa aja yang diimplementasikan yaitu yang pertama ada di DLM, Distributed Log Manager, algoritma yang menggunakan trust konsensus, ketahanannya mendukung leader election otomatis dan log replication ke 3 node, safety-nya menerapkan deadlock detection berbasis timeout yang kedua itu adalah distributed queue system (DQS), distribusi konsisten hashing digunakan untuk merutekan topik ke queue node yang bertanggung jawab. Lalu ada delivery guarantee-nya menerapkan at least once delivery melalui mekanisme pending acknowledgement, queue, dan redelivery monitor asyncio test. Persistennya itu menggunakan Redis untuk message persistent dan state storage. Kemudian yang ketiga adalah distributed cache coherence (DCC). Protokol Messi modified exclusive share invalid berbasis invalidation untuk menjaga koherensi data di 3 node cache. Efisiensinya menggunakan kebijakan cache replacement (PRU) least recently used didukung oleh write back untuk memastikan tidak ada data modifier yang hilang saat eviction. Kemudian yang keempat itu containerization dan monitoring. Jadi deployment-nya menggunakan Docker Compose. Jadi totalnya ada 11 service. Kemudian untuk monitoringnya kita bisa menggunakan Prometheus. Nah, untuk arsitekturnya ini ada di folder docs. Jadi ini adalah repo GitHub saya, bisa dicek di distributed sync system. Kita buka arsitektur. Nah, ini dokumentasinya. Jadi totalnya ada 11 service. Yang pertama itu ada konsensus dan not log 1 sampai 3 untuk algoritma graph konsensusnya. Kemudian yang kedua itu messaging dan queue, ada not queue 1 sampai 3 untuk algoritma consistent hashing. Kemudian ada data coherence, not catch 1 sampai 3 untuk algoritma Messi protocol. Kemudian infrastrukturnya menggunakan Redis stats, key value store, persistent atau menjadi memori utamanya. Kemudian ada observability-nya itu menggunakan Prometheus untuk mengecek matrix aggregation-nya. Jadi sistemnya itu dibagi, arsitekturnya itu dibagi menjadi 3 cluster fungsional utama, yaitu log queue, cache, dan yang berinteraksi melalui message queuing, message passing berbasis HTTP. Cluster ini bergantung pada satu data store sentral yaitu Redis dan lapisan observability-nya menggunakan Prometheus. Nah, bisa dicek penjelasannya lebih detail. Kemudian kita lanjut aja ke live demonya, semua fitur. Nah, jadi untuk demonya kita bisa menggunakan panduan pengujian fungsionalitas ini. Jadi di file functional test ini, nah, ini untuk yang struktur projectnya. Nah, di sini di dalam test ada file full functional test. Nah, di dalam ini bakal dibagi menjadi 3 bagian untuk validasi semua fungsional intinya. Jadi yang pertama itu bakal menguji distributed log manager, kemudian menguji distributed queue system, kemudian menguji distributed cache coherence. Nah, kita copy, kita jalankan di paste ke terminal. Nah,
Jadi apa yang dilakukan pertama itu bakal persiapan global ini. Kemudian dia lanjut ke find route feeder untuk mencari route feeder berada di port berapa. Nah, ini untuk alur-alurnya. Lanjut ke contention, client A memegang lock, client B mencoba acquire dan ditolak, status acquire B false. Ini untuk verifikasi rough konsensusnya membuktikan lock state konsisten. Kemudian ada deadlock detection, itu locknya ditinggalkan client A dan menunggu timeout 12 detik. Verifikasinya lock leader harus mencatat deadlock detection. Nah, nanti bakal ada deadlock detection di locknya di sini, locker. Acquire ulang. Kemudian client B berhasil acquire kembali. Itu verifikasinya deadlock detection berhasil. Jadi membuktikan rilis otomatis berhasil. Nah, ini dia. Jadi ini yang menguji, ini yang script yang menguji tes pertama distributed log manager. Kemudian kita lanjut yang pengujian penjelasan distributed queue system, at least once delivery. Jadi yang pertama itu bakal dipublish pesan konsum pertama, kemudian uji pre-delivery, kemudian konsum kedua, kemudian clean up. Nah, bakal ngecek hasilnya. Jadi semisal kalau pesan kedua cocok dengan ID pertama berarti terhasil. At least once delivery-nya berhasil. Kemudian kita lanjut yang uji distributed cache coherence-nya yang messy. Ini tujuannya untuk membuktikan messy invalidation bekerja di seluruh cluster. Jadi langkah-langkahnya bakal mengecek apakah messy invalidation-nya berhasil, not B-nya mengubah state invalid. Ini buat membuktikan coherence-nya terjamin. Nah, kita cek di terminal. Untuk yang pertama, tadi rough leader-nya aktif di portnya 8001. Kemudian memulai pengujian. Ini yang pertama kan untuk DLM yang ini. Untuk tujuannya membuktikan rough konsensus terjamin, menjamin linearizability dan deadlock monitornya berfungsi. Nah, ini pass, berhasil diperoleh kembali dan ada log checknya. Kemudian kita lanjut yang DQS. Ini pass juga, at least once delivery-nya berhasil. Ini tujuannya untuk membuktikan jaminan at least once delivery-nya melalui redelivery monitor. Kemudian kita lanjut untuk yang sisi messy test-nya ketiga ini untuk membuktikan messy invalidation yang bekerja di seluruh cluster. Kemudian pass juga untuk messy invalidation yang berhasil. Tapi mengubah state ke invalid. Jadi alurnya oke. Nah, bisa dicek untuk filenya ada di folder test. Nama filenya full functional test. Kemudian kita lanjut ke performance testing. Nah, setelah tadi sudah tes fungsional intinya, yaitu yang tiga tadi, kita lanjut ke load test skenario-nya, pengujian kinerja. Ini bakal mengukur throughput dan latensi sistem di bawah beban. Kita akan copy ini dan jalankan di terminal. Jadi file ini mensimulasikan user yang secara bersamaan melakukan operasi di tiga cluster, RAF, queue, dan cache dengan bobot yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada bobot tinggi, 3, operasi log. Kemudian yang kedua itu sedang, operasi queue, menguji konsisten hashing dan redis, input-output. Kemudian bobot rendah 1, operasi cache, menguji hit, or miss, dan invalidation. Ini untuk panduan eksekusinya. Kita klik enter. Kemudian kita tes 650 user.
dengan rempaknya 5. Nah, untuk filenya berada di benchmark ini, load test karena itu Python. Jadi kita bisa cek untuk di charts, ini masih berjalan. Nah, usernya sudah mencapai 50. Kita tunggu bentar. Jadi pengujian ini menggunakan lokus pada cluster 3 node-nya. Terlihat ya, ada sistemnya tidak ada kegagalan, yaitu 0%. Dan RPS-nya itu request per second-nya berada di 85-an. Jadi bisa dikatakan stabilitasnya operasionalnya yang tinggi. Tidak ada kegagalan, stabil. Mungkin masih ada beberapa yang tinggi. Agregatnya, abstraknya masih tinggi. Jadi sistem ini kesimpulannya semua fungsionalitasnya berhasil berfungsi. Untuk yang ketiga ini, yaitu distributed load manager, distributed queue system, distributed cache coherence. Ya, tadi kita sudah cek semuanya, sudah lolos semua. Baik. Kita stop sampai sini aja. Jadi bisa dilihat untuk sistemnya tidak ada kegagalan, current failure 0, kemudian rata-ratanya semuanya seperti ini. Untuk proyeknya sudah selesai semua, fungsionalitasnya bisa semua. Sekian dari saya, terima kasih.